Halo guys, welcome back to Karya Kamar Dugan. Oke, di konten kali ini gue pengen bahas tentang karya gue atau karya yang ada guanya ataupun mungkin gak ada. Pokoknya apapun itulah dalam bentuk karya. Dan salah satunya adalah submisi, Zain dari submisi. A sign you can trust, you cannot trust. Oke, ini adalah salah satu majalah. Gue nggak tahu sih Zain itu majalah atau apa. Mungkin gue kurang research. Tapi adalah ini salah satu Zain yang dibuat oleh Submisi edisi Juni dan ini gratis. Bisa kalian dapatkan di melalui Instagramnya @submisi atau nanti gue kasih linknya di bawah di deskripsi pastinya. Nah, di dalam submisi ini, di dalam Zain dari submisi ini adalah salah satu karya gue, sebuah tulisan yang sebenarnya ini adalah cabang atau gue lagi ngebuat karya-karya yang berjudul ranting. Nah, ranting ini tersebar di banyak tempat dan gue rencananya bakal nulis untuk submisi ini tentang ranting-ranting yang sudah gue persiapkan. Dan gue nggak tahu, semoga saja desain bulan Juli nanti bakal ada tulisan gue tentang ranting. Tapi nanti gue nggak tahu sih, ya tergantung mereka. Kalau mereka suka dimasukin, kalau enggak ya harus dimasukin. Maksa ya, enggak sih sebenarnya. Ya kalau bisa dimasukin, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi ranting tersebar di beberapa platform. Salah satunya itu ada di Storyal dan yang sudah diterbitin ada di submisi salah satunya. Nah, tapi gue pengen bahas tentang si submisi ini sebelum masuk ke konten gue. Nah, sebenarnya gue belum ngobrol lebih jauh tentang apa sih tujuan Zen ini atau tujuan dari submisi untuk membuat Zen seperti ini. Dan tagline-nya Zen you cannot trust, dan itu cukup menarik menurut gue. Karena biasanya kalau majalah-majalah itu selalu nge-brandingkan diri itu kalau mereka yang terbaik, mereka yang paling bagus, mereka yang paling informatif. Tapi dengan submisi ini berbeda. Mereka dengan tagline A Sign You Can Trust. Dan mungkin kayaknya ada banyak majalah indie lainnya yang gue nggak tahu ini sebut majalah atau Zain. Mungkin nanti gue bakal ngobrol lebih jauh dengan mereka-merekanya, orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi yang pasti gue coba membahas tentang submisi ini dari sudut pandang gue. Dan gue sudah banyak sudah berusaha membaca keseluruhan dari Zen ini. Dan kalau kalian tertarik, nanti gue bakal baca, kalian bisa baca sendiri untuk lebih jauhnya. Dan gue nggak bakal bahas satu-satu karena kalian harus mendownload dan membacanya. Karena kayak lebih seru membaca sendiri. Dan apalagi ini digital, kalian bisa baca lewat laptop, lewat HP, atau lewat ya smartphone kalian yang lainnya. Dan kayaknya di smartphone belum bisa kali ya, karena kecil banget kayak tulisannya. Oke, di awal Zen ini ada sebuah warning, tidak spesial, jangan terlalu banyak berharap, hidup tidak begitu istimewa. Apalagi isi Zen ini, edisi Juni 2020. Nah, dari mereka sendiri sudah mengatakan bahwa Zen ini tidak begitu istimewa isinya, tapi menurut gue sangat istimewa. Kenapa? Karena tulisan pertama gue ranting itu dipublish oleh majalah atau Zain oleh submisi untuk pertama kalinya tentang si ranting ini ya, untuk si ranting ini untuk pertama kalinya dipublish dalam bentuk PDF atau tergabung dalam sebuah bentuk kumpulan karya, itu ada di submisi. Dan gue juga mengatakan ya jangan terlalu banyak berharap dengan tulisan gue yang ada di sini karena tidak begitu istimewa. Dan gue mulai setuju dengan submisi walaupun di halaman pertamanya. Tapi kalian harus tetap baca.
dan jangan banyak berharap lah ketika membacanya, karena terlalu gede ekspektasi, sakitnya sebesar ekspektasi yang kalian buat. So don't expect too much about something, especially about design. Alright, kita move on. Kemudian karya, oke, ini ke tulisan apa sih? Ketakutan. Backgroundnya ya, yang apa namanya di belakangnya adalah kata ketakutan. Sebuah media ala kadarnya yang bersedia menampung segala keluh kesah dan menanggung beban isi kepala semua kontributor yang berada di sini. Isi dalam Zain ini sepenuhnya adalah opini pribadi para kontributor. Simpan saja opinimu sendiri atau kirimkan pada kami. Nice marketing, I like it. Kirim karya gambar, tulisan, puisi, ocehan, resensi musik, film, dan lain sebagainya ke email submisi.zain@gmail.com atau ke Twitter @submisi_zain atau ke Instagram @sumisi. Dan gue baru tahu mereka punya Twitter. I'm so kurang knowledge. Asik, bahasanya campur Indonesia Inggris. What the hell I am doing right now. Dan grammar juga berantakan, mohon dimaklumi. Submisi Zain edisi Juni 2020. Penyunting Kusmartono Aji, kontributor terlampir di setiap submisi. Penata letak, perancang sampul, dan ilustrasi sisipan Lines of That. Oke, kayaknya dia paling sangat bekerja keras ya, karena seorang penata letak, perancang sampul, dan ilustrasi sisipan. Ilustrasi sisipan itu dia berpikir ketika berarti dia harus membaca setiap tulisan atau konten yang ada, kemudian dia harus memikirkan kayaknya nih bagusnya gue taruh apa ya. Wih, berat banget. Keren untuk Lines of That. Siapapun Anda dapat menyebarluaskan kembali, mengubah dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, selama Anda mencantumkan identitas kontributor yang sesuai dan mengatakan bahwa ada perubahan yang dilakukan, jika ada. So, jadi Submisi Zain ini juga untuk edisi Juni ini memberikan kepada khalayak umum untuk menyebarluaskan kembali atau mengubah dan membuat turunan materi untuk kepentingan apapun. Jadi dipersilahkan tanpa harus izin, tapi selama mencantumkan identitas kontributor yang sesuai. Marketingnya bagus, gue suka, karena ini bisa disebarluaskan dan kalian dapat mengubah isinya, dan kayaknya bakal seru banget. Kami menghapus daftar isi desain ini dengan sengaja agar kalian dapat menjelajahi rimba, halaman hingga tersesat dan membiarkan tiap-tiap dari kalian tenggelam di dalamnya. Oke, jadi tidak ada daftar isi. Kalian tidak perlu mengetahui apa saja di dalamnya. Kalian hanya perlu membaca dan menikmati dan bersenang-senang atau menggerutu atau mengkritik atau marah-marah. Di dalam Zain ini makin dalam seperti yang makin menarik. Dan ketika semakin dalam semakin menarik adalah sebuah kebanggaan untuk gue sendiri. Kenapa? Karena tulisan gue ada lumayan cukup ada paling di bawah. Jadi opini pribadi gue adalah ketika tahu tulisan gue ada di cukup dalam, berarti tulisan gue cukup bermakna atau cukup membingungkan atau cukup membuat orang yang kayaknya kalau udah jauh banget nih kayaknya makin menarik menurut gua. Tapi kalau dari menurut mereka mungkin sesuai urutannya mengirim, nggak tahu juga dong, karena kan ini dikirim dan mereka memasukkan. Mungkin gua mengirim dekat-dekat akhir-akhir, kayaknya wah ini tulisan kayaknya bisa dimasukin, taruh di belakang aja deh, kayaknya yang di atas sudah kepenuhan. Bisa jadi, who knows, tapi kalau dari pemikiran gue pribadi adalah seperti itu, karena nggak ada daftar isi, jadi kalian menjelajahi benar ke dalamnya itu otomatis bacanya per halaman dong. Nah, ketika kalian membaca itu per halaman, kalian bakal menemukan hal-hal yang menarik, mengejutkan,
Dan bagi gua pribadi, ketika gua Zen ini submisi merilis Zen di edisi Juni 2020 ini, gue juga cukup terkejut dengan isi-isinya dan sangat apa ya, gue pengen baca lebih dalam gitu. Dan ketika itu gue tidak langsung mencari tulisan gue berada di mana, tapi gue membacanya ya perlahan, menikmati tiap halamannya, dan gue dapat point of view baru, dapat pemikiran baru, dan dunia literasi itu sangat menyenangkan sebenarnya, dan terdapat juga gambar-gambar di dalamnya, dan gue sangat menyukai isi-isi di dalamnya. Jadi buat kalian yang baca pelan-pelan, nikmati. Kalau cepat kalian menikmati juga nggak masalah, it's up to you gimana pace kalian membaca. Tapi kalau bisa menikmati ya, dengan cara apapun itu. Dan gue sangat menyarankan untuk baca Zen ini karena sangat indie dan wah lah pokoknya. Oke, membara realita meminta kacamata Deborah. Meminjam kacamata Deborah. Sebuah pengantar sangat singkat. Dan kalian bisa membaca ini, itu keren banget. Tentang ilmu apa, berita informasi-informasinya. Terus di sini ada gambar might have been replaced by moving image. Seperti dendam, resensi harus dibayar tuntas. Kayaknya lebih berat banget gitu ya. Nah, sedangkan di sini berikan aku 10 pemuda. Baca saja sendiri. Karena kalau kalian baca di sini kayaknya tidak menyenangkan. Nah, dan salah satu konten yang sangat menarik dari gue adalah di balik BDSM interview dengan siapa? Kalian tahu ini? Dengan foto seperti ini? Ayo. Dan apa kalian sudah mengetahui ini siapa? Kalau kalian tahu dan kalian harusnya membaca konten ini, sangat menarik dan wah banget sih. Interviewernya juga sangat, gue yakin mempunyai imajinasi yang liar. Kalau kalian suka silakan langsung dibaca. Kemudian ada tentang hidup dan kekacauannya. Jadi ini sebuah karya dari Herwanisme, Instagram Hervanisme atau anomali. Gue nggak tahu ini dibaca Hervanisme atau Herwanisme. Twitternya King Bolioga, I don't know how to spell it. Kalian baca, kalian copy atau ya pokoknya nikmatilah karyanya. Kemudian ada Hantu Lisan. Hantu Lisan membahas sebuah kutipan singkat, terus ada diari depresi, takut mikir, dan lain-lainnya, sirna di tengah wabah corona, tulisan yang lainnya juga. Kemudian Sebatang Kara. Sebatang Kara itu sebuah, tidak ada ibu di kisah ini, dan isinya kalian harus baca sendiri sih. Kalau kalian ngeliat di sini kayaknya kurang seru, kalian harus baca sendiri. Kemudian ada Kausa, Rafif Gunawan, siswa SMK yang hobi menulis dan masih dalam masa inkonsisten. Nah, dan di sini adalah baru masuk ke ranting. Cukup dalam kan? Ketika masuk ranting, judulnya Duniaku, dan di sini membahas tentang seseorang yang melarikan diri dari dunianya. Bagaimana perjalanannya ya, kalian bisa baca lagi sendiri. Desain ini kayak seperti gue bilang, ketika gue masuk di sini, gue tidak akan membeberkan bagaimana cerita kisahnya. Kalian harus mencari tahu sendiri, menyelami sendiri bagaimana perjalanan kisah ini, karena sangat menyenangkan. Yuda Brisnanto, Instagram Doegan, Twitter Doegans. Seorang manusia yang masih mencari tujuan hidup selain untuk bertahan hidup dengan mencoba segala sesuatu yang bisa dipelajari dan dikerjakan, mencintai dan terus belajar memahami dunia literasi. Ya, karena dunia literasi gue sangat pemahaman gue tentang dunia literasi itu sangat kecil dan sangat jauh dari tahu. Jadi gue terus belajar dan belajar walaupun banyak malasnya, tapi gue tetap berusaha untuk tetap belajar. Kemudian next, agak lebih dalam lagi, ketakutan dalam imaji lepas kendali.
Dan gue akuin ini sangat sangat menikmati lah gue membacanya dari banyak hal. Kemudian ada Contemplation 19. Contemplation 19 itu apa? Kalian baca sendiri kan, itu sebuah puisi. Oke, kemudian ada part 2, terlalu palsu untuk menjadi manusia. Apa itu? Adalah sebuah gambar foto. Jadi kalian bisa membacanya. Kemudian ada setengah jalan, kisah lagi. Terus ada cuma bisa, ini adalah kisah dari seorang fotografer. Kemudian ada pojok gelap ada, dan terakhir itulah. Yang terakhir itu adalah pojok gelap. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada upaya bunuh diri yang gagal. So, kalau kalian tertarik silahkan baca Then You Can Trust dari Sumisi. Jadi jika kalian sangat menikmati cuplikan-cuplikan tadi, silakan di di-download dan dibaca. Kalian bisa dapatkan Sumisi Zen ini, linknya di bawah beserta Instagram dan kawan-kawannya. Oke guys, thank you for listening di Karya Kamardugan. Kalau kalian ada tertarik untuk mempromosikan sih, ada zen atau majalah atau karya kalian yang ingin dibaca seperti yang tadi, sangat tidak menarik bukan? Tapi intinya kalian harus baca karena di dalamnya sangat menarik. Dan kalau kalian ingin memberikan saran dan kritik, sangat dipersilakan, karena ini untuk kemajuan gue sendiri. Yang ingin gue katakan adalah gue ingin terus belajar dalam banyak hal. Salah satunya adalah karya, cara komunikasi, dan per-YouTuban. I don't know about that, but thank you for listening sampai sejauh ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like. Asik, YouTuber banget. Tapi intinya ya udahlah, nikmati aja kalau selama menikmati. Baiklah, gue pamit undur dari Karya Kamardugan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.